berwarna apa tadi? Kuning. Nanti mengisinya di bagian yang sini ya. Ada lemnya nanti untuk menempel. Ayo tolong dibantu yang temannya perempuan diberi warna pink. Devan temannya yang laki-laki diberi warna kuning. Ayo. Yang sudah menerima silakan langsung ditulis dan nanti ditempel di sini ya. Nanti ditempel di sini ya. Langsung tulis apa yang diinginkan ditempel di papan. Tangan kanan ya kalau memberikan ya. Ayo. Ayo cepat. Langsung ditulis. Bersih berarti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tertib berarti apa tadi? Tertib. Mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin. Datang tepat waktu. Saling menghargai. Tidak boleh bertengkar. Ayo, silakan ditempelkan. Yang perempuan dulu apa yang laki-laki dulu? Ya, atau yang sudah selesai saja. Menurut saya, yang sudah selesai tulis silakan. Bisa menempel? Tidak apa-apa, di atasnya situ tidak apa-apa. Nempel ya. Keyakinan kelas 3. Keyakinan kelas 3. Yang pertama, Buku mau baca salah satu. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan tadi berarti apa? Kelas yang apa? Bersih. Bersih berarti tidak membuang sampah sembarangan. Nanti ditulis di sini, ge.
keyakinan di kelas 3. Oke? Bu Guru ucapkan terima kasih. Mari bersama-sama kita apa? Menaati keyakinan kelas yang ada. Apabila ada yang melanggar, kita ingatkan kembali ke keyakinan kelas. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang sudah selesai. Anak-anak boleh istirahat lagi. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lilis Nazayani, SPD SDMED selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bilik, serta rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN 2 Bilik yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terbilang beneran, yaitu dunia Islam. Di sini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan hamdalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua yakni sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Bilik kepada yang terhormat Ibu Lilis Nazayani SPD SDMED, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Bilik, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Harapan saya selaku Kepala Sekolah SD 2 Bilik, penerapan budaya positif di sekolah ini tidak hanya bermanfaat untuk saya pribadi selaku calon guru penggerak, tetapi juga bermanfaat untuk lembaga kita SDN 2 Bilik karena bertepatan dengan persiapan tahun ajaran baru. Harapan saya ke depannya setiap guru kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dapat menerapkan budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Karena apa? Sesuatu akan menjadi budaya apabila dilaksanakan secara terus-menerus dan diawali menjadi sebuah kebiasaan. Untuk itu, harapan saya selaku Kepala Sekolah SDN 2 Bilik, apa yang saya sampaikan nanti dapat diikuti, dapat diimplementasikan di kelas Bapak Ibu Guru semua, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Demikian
yang saya sampaikan selaku saya kepala sekolah dari SDN 2G. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yakni pemekaran diseminasi budaya positif oleh Jalan Guru Penggerak Angkatan 10 kepada Ibu Lilis Handayani SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 SDN 2G dari Kabupaten Lamongan akan memaparkan diseminasi materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya, mari kita bersama-sama apa itu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau nilai-nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti dari budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa anak didik kita itu memiliki karakter yang berbeda, karakter yang unik, antara satu dengan yang lainnya tidak mungkin sama. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, selaku among atau pengasuh dari anak-anak harus bisa membedakan. Saya tidak mungkin memperlakukan anak dengan karakter A dengan kebutuhan yang sama dengan anak yang memiliki karakter B. Itu juga untuk kecerdasan anak, kita tidak mungkin menuntut hal yang sama kepada anak kita, karena sejatinya anak itu adalah berasal dari kepribadian yang unik dan bermacam-macam karakter, dan kita harus selaku guru harus bisa tahu dan membedakan. Mungkin ada Dino mungkin untuk membaca dia kurang tertarik, tetapi untuk menggambar dia lebih menyukai. Jadi kita sebagai guru pastinya akan punya cara, tidak serta-merta kita menuntut ayo Dino kamu baca bacaan ini, tapi kita melalui pendekatan khusus, kita ikuti apa kemauan dia, tetapi dengan maksudnya dalam arti tetap kita arahkan. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah kebiasaan yang pertama yang harus kita awali adalah dari tutur kata anak. Mungkin kita semua ya Bapak Ibu perlu tahu, semakin
semakin hari anak-anak itu tutur katanya, kadang itu mungkin karena mengadopsi dari kata-kata yang ada di media sosial ya. Setiap semakin hari sepertinya kok untuk tutur kata itu semakin kurang sopan, iya kan? Maksudnya kadang kita secara sadar atau tidak sadar mendengarkan celoteh anak baik sesama teman maupun ketika dengan bapak ibu guru itu semakin kurang sopan untuk tutur katanya. Kita sebagai amor atau sebagai pengasuh tugas kita untuk menjadikan anak-anak itu berkembang menjadi pribadi yang disiplin, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini untuk kebutuhan dasar manusia, anak-anak didik juga manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu juga dengan anak-anak, karena anak-anak juga manusia. Anak-anak juga memiliki atau ingin mendapatkan sesuatu dari sebuah dunia. Nah, begitu juga dengan orang tua mereka yang dengan rela, dengan senang hati menitipkan anak-anaknya ke sekolah kita, pastinya memiliki harapan agar kebutuhan dasar anak terpenuhi dengan baik. Jadi tugas kita harus bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan anak dengan baik. Dalam hal ini karena kita di dunia pendidikan, kita bisa memenuhi kebutuhan anak di bidang pendidikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini juga dimiliki oleh anak kita. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kita selaku manusia pasti membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Begitu juga dengan anak didik kita. Anak didik kita juga mengharapkan tempat tinggal yang nyaman di sekolah kita. Oleh karena itu, tugas kita pemangku pendidikan di lembaga harus disiplin memberikan kenyamanan, khususnya kelas kita masing-masing. Kita buat kelas kita senyaman mungkin agar anak-anak memiliki tempat tinggal yang nyaman di sekolah kita. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi meskipun anak-anak bukan hanya manusia pada umumnya, tetapi anak-anak juga memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita sebagai guru harus sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada anak supaya anak merasa diterima keberadaannya. Mungkin kita bisa memanggilnya dengan kata-kata yang manis, misalnya anak kalau dia dipanggil dengan namanya dan yang diberi embel-embel mas atau enggak itu beda ya. Misalnya kita minta tolong sesuatu, kalau kita hanya tolong belikan pensil, oke, saya diperintah. Tetapi kalau kita memberikan dengan sentuhan yang sehat, guru minta tolong ya, tolong belikan pensil di toko sebelah ya. Mungkin dengan curahan kasih sayang seperti itu anak merasa lebih diperhatikan, lebih diterima. Kemudian yaitu kebebasan. Kebebasan di sini memiliki arti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Jadi sebenarnya anak-anak itu ingin bebas seperti itu, bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik dan pengasuh harus bisa mengendalikan kebebasan mereka menjadi kebebasan yang bermanfaat. Di sini bisa memiliki pilihan, jadi anak bisa menentukan saya memilih
kita sebagai pemimpin. Kemudian juga anak juga berlomba-lomba untuk berprestasi, untuk diakui bahwa dia itu paling pintar di kelasnya. Ada sebagian anak yang seperti itu. Oh, saya harus seperti ini supaya saya menjadi anak yang paling pintar di kelas. Yang kelima yaitu kesenangan. Jadi dunia anak adalah dunia yang penuh dengan kesenangan. Karena itu di sini anak bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi sebisa mungkin lembaga atau sekolah memberikan wadah atau tempat di mana anak-anak bisa bermain dengan bahagia. Oleh karena itu salah satunya kita menyediakan fasilitas ke taman, menyediakan tempat halaman untuk bermain, dan tentunya ketika halaman itu kotor atau kurang bersih, tentu anak-anak merasa kurang nyaman. Yang keempat Bapak Ibu yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia, yaitu sebagai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hari ini kita bersama-sama akan belajar untuk membedakan apa yang sudah kita perlakukan kepada anak-anak. Pertama yaitu hukuman. Hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hubungan fisik atau psikis. Misalnya Bapak Ibu ya, ada anak didik kita yang ketika upacara dia tidak memakai atribut lengkap. Kita tidak mau tahu, yang kita mau pokoknya kamu melanggar aturan dan kamu harus dihukum. Berarti kan tapi juga tidak terkesan tiba-tiba saya dihukum. Mungkin dia belum menyadari kesalahannya. Kemudian dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya saya nanti dihukum apa ya? Saya tadi mau dihukum. Kemudian bersifat satu arah. Karena apa yang menentukan hukuman itu kita, Bapak Ibu. Jadi hanya satu arah. Anak-anak tidak punya pilihan. Kita sih nggak mau dihukum. Tapi kenapa ya Bapak Ibu kok menghukum saya? Kemudian hukuman itu pasti akan mengenai fisik dan psikis anak. Misalnya kita menghukum, ayo kamu lari atau kamu berdiri di pojok lapangan sampai upacara selesai. Secara fisik dia juga karena pasti dia capek berdiri sendiri di situ ya. Secara psikis dia juga kena karena dia akan malu, akan ditertawakan oleh teman-temannya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Di sini untuk konsekuensi ini sudah terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi ini. Yang ketiga yaitu sikap guru selalu mengalihkan baik. Jadi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan. Nanti kalau kamu melakukan ini, akibatnya akan seperti ini. Jadi anak itu sudah tahu, oh kalau saya nanti melanggar aturan ini, saya akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Jadi anak sudah mulai bisa kalau yang hukuman tadi kan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau konsekuensi dia sudah mulai sadar, oh saya tidak memakai atribut sekolah. Berarti konsekuensinya saya nanti pasti akan melakukan ini. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman karena bagaimanapun konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadi mau tidak mau pasti saya akan mendapat asalnya hukuman, tapi di sini kan namanya konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Guru selalu menasihati. Oh, kamu ya, misalnya tidak memakai atribut. Konsekuensi kita kalau kamu tidak memakai atribut seperti ini. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu restitusi. Jadi untuk restitusi ini adalah hal yang istilahnya hal yang paling baik atau hal yang harus kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Yaitu pertama restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
dengan mudah menyadarkan anak bahwa perbuatan yang dia lakukan itu tadi adalah perbuatan yang salah, dan anak akan menyadari, oh iya Bu, perbuatan saya salah, kemudian saya akan memperbaiki seperti ini, setelah itu saya berjanji akan seperti ini. Kita menjadi seperti diskusi Bapak Ibu dengan anak. Jadi saya harapkan di tahun ajaran baru nanti tidak ada istilah lagi Bapak Ibu guru memberikan hukuman kepada anak didik dengan cara yang sebagai orang tua tadi. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, disiplin, dan penuh tanggung jawab yang baik. Berikutnya yaitu posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Di sini pertama kita sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Mari kita introspeksi diri. Oh, saya selama ini jadi guru itu saya sebagai apa? Berikut ada cuplikan video yang ingin Bapak Ibu, di sini adalah posisi penghukum. Ketika guru menghukum anak itu tidak mau tahu apa itu alasan anak, apakah anak itu bisa saja ketika disuruh lari tadi anak sakit, tapi kan guru tidak mau tahu. Yang penting menurut guru karena dia berbuat salah, jadi mau tidak mau harus dihukum. Sedangkan menurut panjenengan semua, kira-kira ketika terlambat terus dihukum lari, bukannya malah terlambat, gitu. Jadi intinya untuk posisi menghukum ini kita sebagai guru itu sebenarnya sangat tidak sesuai. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Lalu
Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Pada proses membuat merasa bersalah ini, anak itu merasa saya nanti kasihan kalau bapak ibu sampai ditegur oleh ibu kepala sekolah, saya kasihan, saya tidak enak dan saya tidak akan melaksanakan itu lagi karena saya kasihan kepada bapak ibu saya. Dia tidak berusaha menyadari kesalahannya atau ingin memperbaiki, tapi hanya merasa kasihan, nggak enak, kasihan kalau nanti bapak ibu ditegur oleh ibu kepala sekolah. Berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu tadi adalah posisi pemantau atau anak sudah mulai maksudnya diberikan tahu dia konsekuensinya. Ketika dia melakukan kesalahan nanti konsekuensinya akan seperti ini. Yang terakhir yaitu posisi kontrol yang kelima yaitu bertemu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah Bapak Ibu, sebagai posisi manajer ini tentunya panjenengan semua sudah tadi sudah mempelajari bahwa memang
seharusnya posisi kontrol guru atau kita kepada anak didik yaitu ada di posisi, mungkin nanti lanjutnya bisa membedakan. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk itu saya mohon bantuannya untuk saling diskusi tidak terlalu banyak. Dari kelima posisi kontrol guru nanti jenengan bisa menyebutkan kira-kira kekurangannya apa saja dari 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, mungkin salah satu Bapak Ibu nanti untuk kekurangan sebagai penghukum apa, kemudian membuat merasa bersalah itu kelemahannya apa, sebagai pemantau itu kelemahannya apa, sebagai manajer, sebagai teman itu kelemahannya apa, dan dari 5 posisi kontrol jenengan menghendaki ada di posisi yang aman. Mohon itu ya untuk saling bersama-sama untuk diskusi menyampaikan pendapat. Tidak terlalu banyak waktu, yang penting maksudnya untuk setiap posisi kontrol tadi yang jangan tahu. Oh, di sisi kita sebagai penghukum itu kelemahannya ini, di sisi membuat merasa bersalah ada kelemahan seperti ini, sebagai pemantau seperti ini. Sudah ya? Mungkin bisa saya mintain pendapatnya satu persatu. Dari Bu Nino mungkin menghendaki yang kelemahan di posisi kontrol sebagai apa? Silakan. Terima kasih Bu Iris. Untuk posisi kontrol ini kita sebenarnya menurut saya ya manajemen. Karena apa? Jadi kita tidak langsung menghakimi anak, kita tahu alasannya dan bagaimana seharusnya. Jadi ada solusinya dan kita sama-sama tidak menyalahkan satu sama yang lain. Terima kasih. Kelemahannya Bu Nino, kelemahan dari posisi kontrol sebagai penghukum dengan bisa buat kelemahan sebagai Kalau penghukum itu seakan-akan kita itu terlalu anak itu salah total. Kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah, hal apa yang membuat dia terlambat. Kalau membuat merasa bersalah itu juga nanti akan selalu diingat oleh anak. Seperti itu. Tapi kalau teman kita seakan-akan tidak ada harganya. Dan kalau sebagai pemantau kita hanya melihat saja. Seperti itu mungkin kurang lebihnya. Terima kasih. terima kasih. Untuk Bu Nino, mungkin yang lain Pak Febri untuk menyampaikan ya. Untuk kelemahan penghukum di sini kita bisa lihat siswa tidak diberi kesempatan untuk melindunginya, dan menghukum itu biasanya ke fisik. Nah, terus kalau membuat merasa bersalah, karena kelemahannya siswa akan terbebani, akan merasa bersalah. Nah, ini yang diserang dalam bisnisnya. Kalau teman, kita memposisikan sebagai teman ini juga salah sebenarnya, karena di mata siswa kita ini sebatas teman, tidak ada bedanya dengan mereka. Kalau untuk pemantauan, di sini kita akan timbul perasaan suudzon, karena kita harus memonitornya. Kalau tidak dimonitor nanti perasaan suudzon itu akan berlarut-larut. Kita akan memantau terus terus. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya mungkin Bu Bes. Salah satu ya. Oke, terima kasih. Dari posisi kontrol ini, kelemahan dari penghukum adalah siswa dianggap selalu salah, tidak ada kesempatan untuk membela diri, selalu disalahkan, terus tidak ada yang menyemangati dia agar dia bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya hampir sama seperti teman-teman. Di sini saya guru sebagai posisi kontrol di posisi penghukum ini sebenarnya sangat fatal karena anak selalu disalahkan guru benar sendiri dan tidak ada pembelaan seperti itu. Untuk sebagai teman, rasa menghormati pada guru
5 posisi kontrol, kita sebagai seorang pendidik, ya, untuk posisi penghubung, kita tidak langsung mulai anak didik kita langsung menghukum. Kita tanya dulu apa dari keterlambatan beliau. Mungkin di rumah juga ada keperluan lain, atau ibunya sakit, atau beliaunya juga sakit. Nah itu, jadi kita sebagai guru tidak langsung menjadikan vonis anak-anak untuk hukumannya seperti itu. Biar anak itu juga tidak takut. Cuma itu Bu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kalau dari sisi saya, posisi kontrol dari penghukum ini nanti impact pada anak, impact pada anak apa hasilnya? Apabila anak itu sering kita lakukan hukuman, itu nanti anak akan muncul sifat pemberontak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Untuk membuat merasa bersalah, ini juga sama. Ini nanti akan membuat anak itu sering menyembunyikan sesuatu, karena takut nanti kalau ketahuan akan berakibat pada dirinya. Terus yang kedua adalah teman. Kalau teman di sini saya lebih, apabila nanti diaplikasikan ke anak, itu nanti anak akan menjadi anak yang ketergantungan, karena merasa bahwasanya kita itu adalah temannya, wes santai-santai seperti itu istilahnya. Mungkin itu saja. Kalau terkait pemantau seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya kalau kita itu sebagai pemantau saja tanpa harus tahu latar belakangnya, itu nanti juga tidak akan baik untuk anak. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari sini ya, kita semua sudah sadar bahwa memang tugas kita atau posisi kontrol kita sebagai guru itu selayaknya sebagai manajer. Ya. Dari sini berbagai peran yang tadi dengan sampaikan, kedepannya kita harapkan itu tidak terjadi kepada anak didik semua. Dan mulai saat ini mari kita bersama-sama memposisikan diri kita pada posisi kontrol sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, mungkin kita sebagai guru langsung, saya silakan kamu hormat pada bendera selama 1 jam tanpa memperhatikan alasan siswa. Ketika sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus menceritakan kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Ketika sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak guru yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berkembang seperti ini ya. Jadi intinya ya itu tadi seperti yang panjenengan sampaikan semua, bahwa kita sebagai guru itu sama nggak ada ketika kita ada di posisi kontrol sebagai teman. Ketika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya konotasi dan jangan diulang lagi. Meskipun itu konsekuensinya, tetapi anak juga merasa tidak nyaman. Iya, kalau yang satunya nanti cukup untuk memilih atribut, kira. Tetapi yang ketiga kan kasihan anak harus mengorbankan uang jajannya, uang satunya untuk membeli atribut itu. Jadi bagaimanapun juga konsekuensi itu juga tetap membuat anak kurang merasa nyaman. Nah, ketika sebagai manajer kita bisa menyampaikan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari situ kan anak kita ajak untuk pertama menyadari kesalahannya, kedua untuk mencari solusi bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Ini ada pertanyaan. Ketika ada Bapak Ibu guru mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi kontrol sebagai apa kita? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai? Buat alasan?
Ya, sebagai membuat kesalahan. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai kita dari sama-sama sebagai pemukul. Berikutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kamu sebagai kita lihat bersama-sama sebagai manajer. Berikutnya, ayolah lakukan ini Bapak, ini Ibu guru. Sebagai teman. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang dilakukan bila terlambat? Sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penonton. Oke, jadi Bapak Ibu semua sudah tahu posisi kita itu harus seperti apa. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa tahu apa perbedaan antara tata tertib dengan keyakinan kelas? Mungkin Anda bisa menyampaikan Bu Ana, apa perbedaan dari tata tertib dan keyakinan kelas? Enggak, silakan. Ya, Pak, jadi jalan dengan bersama. Apa perbedaan keyakinan kelas dan Terima kasih. Kalau tata tertib itu memang sebelumnya sudah ada. Kalau keyakinan kelas itu terbentuk atas dasar kesepakatan kelas. betul sekali Bu Ana. Jadi tata tertib itu adalah sesuatu yang sudah ada. Terkadang bahkan kita dari tahun ke tahun ini sebagai guru kelas itu tata tertibnya sama dari tahun itu, kemudian tahun ajaran berikutnya juga masih itu. Nah, yang membedakan keyakinan kelas adalah seperti yang disampaikan Bu Ana, bahwa keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang kita buat atas dasar kesepakatan kita bersama anak didik kita. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan keyakinan kelas. Seharusnya untuk tahun ajaran baru besok mungkin bisa diawali dengan penerapan atau pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing ya Bapak Ibu.
COVID-19. Yang sudah silakan di depan kelas di sini ya. Yuk, yang sudah langsung maju. Yang telepon dulu atau yang telepon dulu langsung berdatangan di sini. Oke. Ayo selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, untuk penerapan keyakinan kelas, saya harapkan untuk tahun ajaran baru nanti semuanya kelas 1 sampai kelas 6 menerapkan keyakinan kelas. Jadi di kelas sudah tidak ada lagi tata tertib atau kata-kata peraturan ya, kita ubah menjadi penerapan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini kita sebagai guru lebih mudah mengingatkan ke anak, karena keyakinan kelas ini sudah kita kesepakati bersama. Ketika ada anak yang melanggar, kita tinggal mengingatkan kembali apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Bu, untuk keyakinan kelas, misalnya kelas 1 sampai kelas 6 tidak sama, tidak apa-apa. Tergantung panjenengan semua selaku Bapak Ibu guru
disediakan oleh semesta. Berikutnya yang ketiga yaitu segitiga. Berikutnya yaitu yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijadikan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena terdapat 3 dimensi atau 3 poin dari restitusi itu, sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Ketiga dimensi dari segitiga restitusi, Bapak Ibu, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Karena apa? Pertama kita harus menyadari bahwa berbuat salah itu manusiawi. Oke, sekali lagi bahwa berbuat salah itu manusiawi. Kita sebagai guru harus selalu ingat, oh iya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak hanya murid, tetapi saya sebagai guru juga sering melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta kita langsung menghakimi anak. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimanapun juga anak-anak adalah bagian dari manusia. Jadi ketika ada anak berbuat salah, kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga yaitu Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ketika kita mau menghakimi seseorang atau menghakimi anak, kita harus ingat, oh iya, saya juga pernah melakukan seperti itu. Jadi ketika saya langsung menjustice atau memberikan hukuman, saya juga pernah melakukan hal yang itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika ada anak melakukan kesalahan, bukan berarti kita langsung mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi bersama-sama mari kita cari solusinya. Yang berikutnya yaitu kamu berat merasa begitu. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan yang menurut kita salah, tetapi menurut anak kadang tidak salah, kita harus ingat ya punya hak berhak melakukan itu. Tetapi tugas kita adalah menuntut itu sesuatu yang tidak benar, maka tidak supaya tidak selalu dilakukan. Kemudian yang kedua dari elemen segitiga restitusi yaitu validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika ada anak melakukan kesalahan, yang pertama kita tanyakan adalah apa, Bapak Ibu? Kita tanyakan adalah alasannya. Kita tanyakan alasannya dulu. Jangan langsung kamu tadi melakukan apa. Kita dudukkan dengan kepala dingin, kita tanya alasannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya ada anak yang terlambat sekolah. Bisa saja dia melakukan hal yang terburuk dengan bolos atau tidak masuk. Tetapi karena dia sudah berusaha datang meskipun terlambat, kita harus tetap menghargai pilihan dia. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika anak mempertahankan pendapatnya, itu kan kita juga harus mengakui bahwa dia ternyata mempunyai sisi melindungi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika dua elemen tadi sudah, dan yang terakhir adalah kita menanyakan kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama anak. Misalnya ada anak terlambat, kita ingatkan kembali apa keyakinan kelas kita kemarin. Mungkin anak nanti akan menjawab, tidak boleh terlambat Bu, harus datang tepat waktu Bu. Dari situ anak sudah mulai sadar bahwa perbuatannya melanggar keyakinan kelas. Berikutnya yaitu nilai-nilai apa
konsekuensi dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya, dan dia berjanji jika suatu saat masih melakukan itu lagi, dia berjanji akan membersihkan tempat sampah dan membuang sampah yang ada di tempat sampah. Kemudian yang kedua yaitu kasus jihad. Jadi itu Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita bersama-sama ketika ada anak melakukan kesalahan, mari kita lakukan pendekatan dengan cara segitiga restitusi tadi. Yang pertama pastinya kita tanyakan dulu alasannya, kemudian kedua kita tanyakan dia sudah melanggar keyakinan kelas apa, berikutnya yaitu apa solusinya supaya itu tidak terjadi lagi, dan kita berharap dia tidak akan mengulangi perbuatan lagi atas rasa dan kesadarannya, bukan karena dia takut kepada Bapak Ibu. Terima kasih untuk diseminasi hari ini, saya rasa sudah cukup. Harapan saya kedepannya apa yang sudah saya sampaikan sebagai calon guru penggerak dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya kepada anak didik kita di SDN Melayu. Kami akhiri dengan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat tidur saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana akhirna wa anjina wa qawmin sunnah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah jidan ayin jannah akhir wa akhir wa naqulina wa jannah ajal wa nabiyyu jannah sayyid wa da'ana biha in da'ana rijal wa nabiyyu surah. اللهم نور قلبي بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت ابدا يا رحمن صرف المغرب والياسين والذين وعبد رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه الجزاء وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم اهون علينا في شفاعه الموت والنجاه من النار والعفو من الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Demikianlah susunan acara diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang sudah kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.